Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Bainatul Hasanah dengan NPM 20106310 534, kelas 6C, Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unsika. Nah, saya membuat video ini yang menjelaskan mengenai inovasi pembelajaran matematika pada SMP kelas 7 semester 2 mengenai aritmatika sosial. Nah, untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah inovasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD tahun ajaran 2022-2023 semester 6. Nah, saya akan membahas mengenai sebelum membahas mengenai inovasinya, kita harus tahu kenapa harus dilakukan inovasi. Yang pertama, karena pelajaran matematika dianggap sulit dan membosankan oleh siswa. Nah, kenapa sih? Karena siswa kesulitan dalam membayangkan bagaimana penerapan materi matematika yang diajarkan. Karena tidak dapat membayangkan bagaimana sebenarnya materi tersebut, maka siswa menganggap matematika tidak membawa manfaat. Oleh karena itu diperlukan inovasi agar membayangkan bagaimana pelajaran matematika yang dipelajarinya tersebut. Nah, contohnya pada pelajaran aritmatika sosial. Yang mana aritmatika sosial merupakan cabang dari matematika yang disebut ilmu hitung. Pada aritmatika sosial ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, masalah ekonomi seperti untung rugi, harga penjualan, diskon, dan lain sebagainya. Nah, maka inovasi pembelajaran yang paling tepat adalah menggunakan model pembelajaran role playing. Menurut A'la, role playing adalah cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dimiliki oleh siswa. Jadi role playing ini adalah bermain peran di mana siswa berperan bertindak sesuai peranannya. Yang kemudian di situ ada masalah, misalnya dalam aritmatika ini adalah masalah jual beli. Kemudian nanti dipecahkan, didiskusikan masalahnya setelah dilakukan pemeranan ini. Kemudian ada tahapan pembelajarannya tentunya. Menurut Shaftel, dalam Mulyasa 2011, mengungkapkan ada 9 tahap bermain peran atau role playing yang dapat dijadikan pedoman dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut: menghangatkan suasana motivasi, memilih partisipan peran, menyusun tahap peran, menyiapkan pengamat, pemeranan, diskusi dan evaluasi, pemeranan ulang, diskusi evaluasi, putusan. Yang pertama adalah menghangatkan suasana dan motivasi peserta didik. Tentunya peserta didik harus paham apa itu aritmatika sosial, tujuannya, kemudian rumus-rumusnya, baru kemudian nantinya akan bermain peran aritmatika sosial itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah memilih partisipasi atau peran. Nah, guru membagi kelas menjadi 5 kelompok dengan jumlah anggotanya disesuaikan dengan kelasnya. Itu setiap kelompoknya adalah perannya. Misalnya kelompok 1 adalah produsen, kelompok 2 pedagang 1, kelompok 3 pedagang 2, kelompok 4 konsumen, dan seterusnya. Kemudian guru memberikan instruksi, sikap, dan sifat dari perannya. Kemudian yang ketiga adalah guru memberikan skenario yang telah disusunnya kepada peserta didik, tapi skenario itu tidak lengkap. Seperti harga barangnya itu tergantung pada atau apa yang akan dibeli oleh peserta didik itu ditentukan oleh peserta didik itu sendiri sesuai perannya. Nah, kemudian ada pengamat, menyiapkan pengamat. Boleh dipilih dari masing-masing perwakilan kelompoknya atau dipilih siswa lain yang tidak termasuk pada kelompok tersebut. Nah, ini adalah contoh LKPD-nya. Selain yang berperan, ada yang mencatat apa saja permasalahan yang dilakukan dalam pemeranan tersebut. Misalnya nanti harganya ada berapa, apa saja yang dibeli. Nah, kemudian ada pemeranan. Lakukan pemeranan secara singkat. Ada yang menjadi produsen, kemudian nanti pedagang membeli ke produsen, kemudian konsumen nanti membeli ke pedagang. Disesuaikan dengan kreativitas siswanya itu sendiri. Melakukan jual beli. Nah, kemudian dilakukan diskusi dan evaluasi. Nah, pada pemeranan tadi, pengamat mengamati apakah jalannya peran sesuai atau tidak. Nah, ini setelah pemeranan didiskusikan oleh semua kelompok, oleh gurunya juga. Nah, apabila masih ada yang tidak sesuai, dilakukan perbaikan pada pemeranan ulang. Nah, pemeranan ulang sama seperti pemeranan sebelumnya, namun ini berdasarkan perbaikan yang telah dilakukan oleh pengamat tadi. Jadi lebih baik dan lebih sesuai gitu. Nah, kemudian dilakukan diskusi dan evaluasi tahap kedua. Bagaimana ini, apakah sudah sesuai atau belum dengan pemeranannya.
Nah, setelah itu terakhir adalah membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan dari pembelajaran pemeranan atau role playing tersebut. Apakah apa saja komponen dalam pembelajaran aritmatika, kemudian apa saja pengalamannya dalam membeli sesuatu, apakah barang jual harus lebih tinggi harganya daripada barang beli, dan sebagainya. Kemudian mendapatkan kesimpulan. Nah, dalam segala pembelajaran tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, yang pertama, siswa akan memahami pelajaran dengan peran yang dimainkannya. Karena siswa dapat belajar secara kinestetik, berlaku secara langsung. Kemudian siswa akan lebih berinisiatif dan kreatif, serta berkat berkat memainkannya, peran komunikasi lebih terlatih. Nah, kemudian kerjasama antar kelompok menjadi lebih terbina dan siswa dapat menghayati pelajaran matematika karena memahami manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kekurangannya adalah siswa tidak seluruhnya berkesempatan untuk bermain peran. Kemudian ada waktu yang dihabiskan cukup banyak dalam role playing ini dan memerlukan tempat yang luas. Dapat mengganggu kelas lain juga. Nah, kesimpulannya adalah selain pada pelajaran matematika sosial, bermain role playing ini juga dapat diterapkan di pembelajaran lain seperti aljabar, sistem persamaan linear, barisan, dan lainnya. Pembelajaran ini sangat baik karena dapat melatih kemampuan sosial siswa dan lebih belajar secara kinestetik, secara nyata, dan lebih kreatif. Namun kekurangannya adalah memerlukan waktu yang banyak dan tempat yang luas. Oleh karena itu, perencanaan dan kreativitas guru sangat diperlukan dalam bermain peran atau role playing ini. Nah, cukup kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesediaannya menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.